Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudari, kita berjumpa kembali di dalam Perenungan Intim dengan Allah, yang pada kesempatan ini akan membahas sebuah tema Panggilan Ester, dengan judul renungan, Melayani di mana Dia menempatkan Anda. Firman Tuhan yang akan kita pelajari bersama terdapat pada 1 Korintus 7, ayatnya yang ke-25 sampai dengan 35, dengan ayat utama pada Ester 4, ayatnya yang ke-13 sampai dengan 14. Namun sebelumnya saya mengundang setiap kita untuk dapat bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami berterima kasih dan bersyukur kepada Tuhan untuk kesempatan yang masih diberikan kepada kami, untuk kami boleh dapat kembali mendengar firman Tuhan dan merenungkannya. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu, dan biarlah firman-Mu yang akan kami dengar menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu dan Saudara-saudari, berikut adalah firman Tuhan di dalam 1 Korintus 7, ayatnya yang ke-25 sampai dengan ayatnya yang ke-35. Sekarang tentang para gadis. Untuk mereka, aku tidak mendapat perintah dari Tuhan, tetapi aku memberikan pendapatku sebagai seorang yang dapat dipercayai karena rahmat yang diterimanya dari Allah. Aku berpendapat bahwa mengingat waktu darurat sekarang adalah baik bagi manusia untuk tetap dalam keadaannya. Adakah engkau terikat pada seorang perempuan? Janganlah engkau mengusahakan perceraian. Adakah engkau tidak terikat pada seorang perempuan? Janganlah engkau mencari seorang. Tetapi kalau engkau kawin, engkau tidak berdosa. Dan kalau seorang gadis kawin, ia tidak berbuat dosa. Tetapi orang-orang yang demikian akan ditimpa kesusahan badani, dan aku mau menghindarkan kamu dari kesusahan itu. Saudara-saudara, inilah yang kumaksudkan, yaitu waktu telah singkat. Karena itu dalam waktu yang masih sisa ini, orang-orang yang beristri harus berlaku seolah-olah mereka tidak beristri, dan orang-orang yang menangis seolah-olah tidak menangis, dan orang-orang yang bergembira seolah-olah tidak bergembira, dan orang-orang yang membeli seolah-olah tidak memiliki apa yang mereka beli. Pendeknya, orang-orang yang mempergunakan barang-barang duniawi seolah-olah sama sekali tidak mempergunakannya. Sebab dunia seperti yang kita kenal sekarang akan berlalu. Aku ingin supaya kamu hidup tanpa kekhawatiran. Orang yang tidak beristri memusatkan perhatiannya pada perkara Tuhan, bagaimana Tuhan berkenan kepadanya. Orang yang beristri memusatkan perhatiannya pada perkara duniawi, bagaimana ia dapat menyenangkan istrinya. Dan dengan demikian perhatiannya terbagi-bagi. Perempuan yang tidak bersuami dan anak-anak gadis memusatkan perhatian mereka pada perkara Tuhan, supaya tubuh dan jiwa mereka kudus. Tetapi perempuan yang bersuami memusatkan perhatiannya pada perkara duniawi, sebagaimana ia dapat menyenangkan suaminya. Dan dengan demikian perhatiannya terbagi-bagi. Perempuan yang tidak bersuami dan anak-anak gadis memusatkan perhatian mereka pada perkara Tuhan, supaya tubuh dan jiwa mereka kudus. Tetapi perempuan yang bersuami memusatkan perhatiannya pada perkara duniawi, bagaimana ia dapat menyenangkan suaminya. Semuanya ini kukatakan untuk kepentingan kamu sendiri, bukan untuk menghalang-halangi kamu dalam kebebasan kamu, tetapi sebaliknya, supaya kamu melakukan apa yang benar dan baik dan melayani Tuhan tanpa gangguan. Bapak Ibu, berikut adalah firman Tuhan di dalam Ester 4 ayatnya yang ke-13 sampai dengan 14. Maka Mordekai menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Ester. Jangan kira karena engkau di dalam istana raja, hanya engkau yang akan terluput dari antara semua orang Yahudi. Sebab sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri saja, bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain. Dan engkau dengan kaum keluargamu akan binasa. Siapa tahu, mungkin justru untuk saat yang seperti ini, engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan, berbahagialah kita yang mendengarnya dan tekun melaksanakannya.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, manusia seringkali terjebak dalam sebuah pemahaman yang salah, yaitu bahwa posisi, pekerjaan, situasi, dan kondisi yang mereka jalani saat ini hanyalah sekedar kebetulan dan bukan sebuah proses menuju sesuatu yang lebih besar. Ketika berada di dalam situasi yang penuh dengan tekanan, ketidakpastian, atau bahkan dalam posisi yang tampak tidak signifikan secara rohani, hati kita cenderung untuk ingin lari daripada taat. Kita juga sering berpikir bahwa kita baru bisa melayani Tuhan dengan maksimal jika situasi kita berubah menjadi lebih ideal, jika karir kita lebih mapan, atau jika lingkungan kita lebih mendukung. Namun, Allah tidak pernah salah dalam merancangkan segala sesuatu. Seluruh keberadaan kita di dunia ini dikendalikan oleh tangan yang berdaulat, yang menempatkan setiap anak-anaknya pada waktu dan tempat yang tepat demi menggenapi rencananya yang kekal. Kedaulatan Allah ini dapat kita lihat dengan jelas dalam titik balik sejarah umat pilihan di Benteng Susan. Ketika maut mengancam keberlangsungan bangsa Yahudi akibat intrik yang dilakukan oleh Haman, Ester dihadapkan pada pilihan krusial antara keselamatan dirinya sendiri atau ketaatan terhadap ketetapan Allah. Melalui Mordekai, Allah memberikan sebuah teguran sebagaimana dituliskan dalam Ester 4 ayat yang ke-13 sampai 14. Mordekai menjelaskan bahwa posisi Ester sebagai ratu di kekaisaran Persia bukanlah sebuah kebetulan politik, melainkan sebuah penempatan ilahi untuk saat yang seperti ini. Seorang teolog bernama John Calvin di dalam bukunya Institute of the Christian Religion menekankan bahwa providensia Allah atau pemeliharaan Allah bukanlah sekedar pengamat pasif dari langit, melainkan penguasa aktif yang mengarahkan setiap peristiwa kecil sekalipun untuk kebaikan umat pilihannya. Allah tidak membutuhkan Ester untuk menyelamatkan umatnya, sebab keselamatan dan kelepasan tetap akan terbit dari tempat lain jika Ester berdiam diri. Tetapi Allah secara berdaulat memilih untuk menempatkan Ester dalam posisi dan waktu tersebut agar ia menjalankan tanggung jawab imannya. Prinsip kedaulatan Allah ini juga tampak dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus sebagaimana dituliskan di dalam 1 Korintus 7 ayat 25 sampai dengan 35. Di tengah situasi yang penuh tekanan eksternal dan krisis iman, Paulus memberikan nasihat mengenai status kehidupan orang percaya. Ia mendorong umat untuk tidak terjebak dalam usaha untuk mengubah status sosial atau kondisi lahiriah mereka. Sebaliknya, fokus utama setiap orang percaya harus diletakkan pada bagaimana mereka dapat tetap melayani Tuhan terlepas situasi dan kondisi yang ada. Ini bicara mengenai sikap hati. Bagi Paulus, keadaan hidup saat ini, apakah itu dalam pernikahan, tidak menikah, maupun dalam posisi sosial tertentu, adalah tetap di mana Allah menghendaki kita mengekspresikan ketaatan kita. Dunia ini dan segala isinya sedang berlalu, dan satu-satunya hal yang memiliki nilai kekal adalah bagaimana kita menghidupi panggilan Allah sekarang. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, ketika kita menarik keterkaitan antara narasi dalam kitab Ester dengan pengajaran Paulus, kita dapat melihat sebuah kebenaran sebagaimana tercatat dalam Efesus 2 ayatnya yang ke-10. Teks tersebut menyatakan bahwa kita adalah buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang telah dipersiapkan Allah sebelumnya. Hal ini menegaskan bahwa tidak ada aspek dalam kehidupan kita yang berada di luar rancangannya. Setiap keunikan latar belakang kita, lingkungan kerja kita yang penuh pergumulan, profesi kita, hingga keterbatasan yang kita miliki, tetap di dalam rancangan pemeliharaan atau providensia Allah. Dengan demikian, seluruh area kehidupan kita adalah milik Kristus, dan tempat serta waktu di mana kita berada saat ini adalah untuk kehidupan dan pelayanan untuk memuliakan Allah. Oleh karena itu, firman Tuhan hari ini memanggil setiap kita untuk bertobat dari sikap ketidakpuasan yang terus-menerus terhadap rancangan Allah dalam hidup kita.
Kita harus berhenti dari menunda pelayanan dan ketaatan dengan alasan sedang mengusahakan situasi yang kita anggap lebih ideal. Sama seperti Esther yang ditempatkan Allah dalam posisi tertentu di istana Persia untuk sebuah tujuan tertentu. Allah juga telah menempatkan kita masing-masing dalam posisi tertentu untuk tujuan tertentu pula. Dia menempatkan kita tepat di tempat yang Dia inginkan, diposisikan dengan sempurna untuk pekerjaan baik yang sudah dirancangnya bagi kita sebelum dunia dijadikan. Mari kita melayani Dia dengan sungguh di mana Dia menempatkan kita hari ini. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami berterima kasih dan bersyukur atas firman Tuhan yang telah kami dengar pada hari ini, yang kembali mengingatkan kami bahwa tangan Tuhan selalu menopang kami. Engkau menempatkan kami di dalam waktu dan tempat saat ini, bukanlah suatu kebetulan, apalagi sebuah kecelakaan, melainkan karena Tuhan memiliki rancangan yang baik melalui kehidupan setiap kami dan untuk setiap kami. Terima kasih Tuhan, berikanlah kepada kami hikmat dan kekuatan yang kami perlukan, untuk kami boleh dapat menjalani hidup kami dengan cara yang berkenan kepada Tuhan. Dan biarlah kami yang hidup dalam kesementaraan ini, kami boleh menggunakan hidup yang Tuhan berikan untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa untuk kebaikan-Mu. Kini kami kembali memohonkan kepada Tuhan. Kiranya Engkau memberkati setiap kami dengan segala kebaikan dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, serta persekutuan dengan Allah Roh Kudus yang menyertai kami sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan dan perenungan intim dengan Allah pada kesempatan ini. Sampai bertemu kembali di dalam perenungan intim dengan Allah berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.